Mendampingi beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau. Hadir mendampingi beliau ada Pak Sekda, ada Kabak Kesra, ada Pak Kasat Lantas, ada anggota DPRD, Pak Camat, Pak Kapolsek Bandan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, Bapak Ibu seluruh jamaah. Hari ini kita berada di majelis yang sangat mulia, berada di majelis yang penuh rahmat, berada di majelis yang penuh maghfirah, berada di majelis yang penuh barokah, berada di majelis yang penuh syafaah, berada di majelis yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kula dongaaken sedaya sing rawuh dipun paringi panjang umure, barokah uripe, sakinah keluargane, solih solihah putra putrine, mantep islame, kuat imane, mulya akhlake, sempurna takwane, istiqomah ibadahe. Sing nom-nom, sing jomblo-jomblo, muga-muga cepet ketemu jodone. Sing tua-tua, sing sepuh-sepuh, muga-muga cepet kok matine, cepet tobaté, cepet istiqomah ibadahe. Momentum majelis pagi ini mari kita manfaatkan untuk memotivasi diri kita supaya lebih teguh dalam memegang agama, lebih kuat dalam iman dan takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Bapak Ibu para jamaah, di zaman akhir ini menjalani agama, mengamalkan agama, tantangannya sangat berat. Rasulullah sudah memperingatkan, mengamalkan agama, menjalankan agama di zaman akhir itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the melonyoh and the meloncot. Tapi kalau nggak dipegang, dia akan terlepas. Dipegang terus tangan terbakar, nggak dipegang lepas. Akhir-akhir ini muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu-waktu yang lain udah tidak lagi beragama. Islam hanya dijalankan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain Islam ditinggalkan dan ditanggalkan. Saya ulang, kayaknya belum konsentrasi. Tolong kalau kipas-kipas jangan terlalu kenceng, takut keleknya mudal. Kasihan yang di sebelahnya. Akhir-akhir ini di kalangan masyarakat kita muncul fenomena beragama, berislam hanya pada waktu-waktu tertentu, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan di waktu yang lain, di tempat yang lain udah tidak lagi beragama. Padahal kita tahu kewajiban dalam beragama, kewajiban dalam menjalankan Islam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Orang ngerti ya wis pokoknya yes. Saya ulang. Kafah itu artinya universal. Understand? Matur suwun. Berislam itu harus totalitas, harus menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan kita. Ucapan-ucapan kita harus islami. Perbuatan kita, Om Operator, tolong kontrol monitor volumenya diangkat. Mic-nya sampean ini kurang pecung rambut. Bahasa Inggrisnya hanya pakaian surga. Berukut rap sampai lalat, full press body. Bahannya dari karet, melefet, ngafret, mentek, belenok. Itu ada bahasa Jepangnya, pating pecotot. Ngeri kita. Kadang modenya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang sekwilda, menampakkan sekitar wilayah dada. Dalam bahasa Inggris disebut you can see itu Bu. Itu kan memang bahasa Inggris bener. You dapat, can melihat, you kamu can dapat, si melihat. Maka pakaian yang kelihatan ininya disebut you can see. You kamu can dapat, si melihat. Itu namanya kurang. Itu yang bener you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Kadang pakai rok mini, maaf, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Lah separuh paha. Ini naik dikit Sidratul Muntaha. Sorry, itu namanya waktu ngaji di tabligh akbar Islam. Tapi keluar Islamnya udah hilang. Sorry. Banyak bapak-bapak yang ketika di masjid Islam, tapi keluar masjid Islamnya hilang. Mau sholat itu kayak orang paling khusyuk sedunia. Baru melafadzkan niat di fasih-fasihin. Fardol. Takbir nyengkah-nyengkah saking khusyuknya sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Bacaannya fasih. Inni wajjahtu wajhiya Allah hanif. Walad rukuknya lama, sujudnya lama, kayak paling khusyuk sedunia. Tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ini di dalam masjid Islam, keluar masjid Islamnya hilang. Sorry. Kalau lagi zikir, mantep zikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi punya utang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya datang ini. Orangnya datang. Saya tahu persis. Oke, orangnya sekarang lagi ketawa. Orangnya duduk. Pakai baju warna hitam. Di majelis zikir Islam, tapi keluar Islamnya hilang. Sorry, kalau lagi istighfar mantep sambil putar tasbih. Astagfirullah, astagfirullah, stok. Tapi masih renten, nganakno duit, ngutangi dom bayare cagak listrik. Sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak rukun, gara-gara sumbangan balik gak imbang, buan becek balik gak imbang. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Nah, itu orangnya pakai kerudung warna coklat itu. Ayo kita kembali ingat
Jamaah sekalian, yuk kita ingat kembali wasiat dari para sesepuh kita terkait agama. Kata orang tua-tua dulu, agama iku ageman, agama iku ugeman. Sorry ya, jenengan saya tanya, kalau paham bilang paham, kalau belum bilang belum. Kalau ngerti ngomong ngerti, kalau nggak ngerti ngomong nggak ngerti. Nanti biar saya uraikan, biar saya jelaskan. Kalau udah paham ya nggak usah dijelaskan. Jenengan ngertos ageman ugeman apa mboten? Mboten, ya Allah. Padahal ini bahasa Jawa. Jadi orang Jawa yang di sini sekarang udah berubah jadi gibas ya sekarang. Oh, ada yang jadi etawa ya sekarang ya. Wong Jawa kok ora ngerti Jawane. Agama iku ageman. Tahu ageman? Allah ya karim. Ya kalau yang anak-anak nggak ngerti wajar lah. Tapi jenengan kawak-kawak masa nggak ngerti? Ageman, agama kita pakai, agama kita bawa, pasti kita jadi orang baik dan benar, pasti kita jadi orang bahagia dan mulia, pasti kita jadi orang selamat dunia akhirat. Kunci utamanya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, agama dipakai, agama dibawa. Kenapa orang berbuat jahat? Sebab agamanya lagi nggak dipakai, agamanya lagi nggak dibawa. Kenapa orang nakal? Sebab agamanya nggak dipakai, agamanya nggak dibawa. Kenapa orang melakukan maksiat? Kenapa orang berbuat dosa? Sebab agamanya lagi nggak dipakai, agamanya lagi nggak dibawa. Asal agama dipakai, asal agama selalu dibawa, nggak mungkin nakal, nggak mungkin berbuat jahat, nggak mungkin melakukan maksiat, nggak mungkin melakukan dosa. Sehingga nggak ada ceritanya copet beraksi, halo, agamanya masih melekat. Nggak ada copet ngerampas tas sambil baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, nggak ada. Orang berbuat zina kok tawasul dulu, nggak ada. Masa mau zina baca Fatihah dulu? Saudari Lonte yang tercinta, sebelum kita melakukan proses perpinggringan ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perpinggringan kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Dia berbuat zina itu karena agamanya lagi nggak dibawa, agamanya lagi nggak dipakai. Andaikan seluruh pejabat di negeri ini, mulai tingkat pusat sampai tingkat rakyat, sampai tingkat paling rendah, agama selalu dipakai, agama selalu dibawa, demi Allah nggak ada pejabat yang korupsi. Izin para pejabat, kalau saya nyebut korupsi, yang selalu saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Setahu saya. Lah nek ngono-ngono kuwi sing arep dikorupsi ya apa? Wong kucing rembes ora duwe. Loh, kenapa kok ada pejabat korupsi? Loh, yang korupsi itu bukan cuma pejabat tinggi loh. Pejabat yang tingkat bawah pun bisa. Wong bansos bisa dikorupsi kok. BLT bisa dikorupsi kok. PKH bisa dikorupsi, Raskin aja bisa dikorupsi kok. Nah, ini yang tepuk tangan ini melarat gak kebagian ya. Kenapa kok sampai korupsi? Ya karena agamanya nggak dipakai, agamanya lagi nggak dibawa. Oi, oi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini dengan agama hidup kita pasti mulia dan bahagia. Jamaah sekalian, agama itu tempatnya di hati, bahagia tempatnya juga di hati. Nah, warga sini, ini desanya apa ini namanya? Bukit Raya dan sekitarnya.
Banyak yang salah persepsi, dikira bahagia itu karena materi, padahal bahagia itu urusannya hati. Tolong perhatikan sayang, banyak orang yang menyangka bahagia kalau banyak harta, bahagia kalau jadi orang kaya raya, padahal enggak, itu bukan ukuran. Bahagia bukan menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati. Halo, banyak kok orang kaya raya tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Dikira yang kaya, yang di atas panggung ini mesti bahagia. Dikira yang dongsong-dongsong di sana, yang melarat-melarat itu terus nggak bisa bahagia. Andaikan yang bisa bahagia cuma mereka yang kaya-kaya, sedangkan yang miskin-miskin itu nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Berarti Allah nggak adil. Orang miskin juga berhak bahagia. Banyak kok orang kaya nggak bahagia. Contoh, segalanya dia punya, harta berlimpah, tapi sakit-sakitan. Semua mau makan cumi-cumi udang, jangan. Kolesterol. Mau makan sate, jangan. Darah tinggi. Mau makan yang manis-manis, jangan. Diabetes kenceng manis. Loh, arep mangan suket lho ra entuk. Lo kan kangkung bayam sawi itu kan suket. Saking aneh sampai aneh gaya bahasane diperhalus sayur-sayuran. Apa nih yo suket nih mas ini. Mau makan kangkung bayam jangan, asam aurat. Enaknya di mana? Kaya kalau model kayak gitu. Enakan miskin, melarat-melarat gak ada duit tapi sehat. Mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Ngomong persis. Makasih. Dikasih contoh itu biar mudah difaham, kok malah persis ya. Padha karo ndongakne nggih. Enaknya di mana? Kayak mobilnya mewah-mewah semua, tapi stroke berat, dia nggak bisa ngerasain nikmatnya mobil. Enakan sampean loh melarat-melarat, sehat, numpak geledekan nih karo guyu cengengesan kok. Nah kayak ini tadi naik pickup ke sini, rombongan itu naik pickup itu sehat, keringat keluar karo mbek sehat. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Mas berhasil mendapatkan perempuan cantik yang jadi idaman, berhasil didapatkan jadi istri, tapi nggak bisa merasakan soalnya mas impoten. Percuma kan? Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Dia pengen mendapatkan jabatan supaya bintang ada di pundaknya, gak terima. Wis tau sapa-sapa ya wis. Banyak itu contohnya. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Wong semper-semper diparani golek dukungan, duit ratusan juta dikeluarkan, pamflet disebar, baliho disebar, foto dipajang di mana-mana, sampai dipaku di pohon-pohon. Dia rela jadi penunggu pohon. Ya sampai demit-demit menunggu pohon itu lari semua. Ya udah ada yang nungguin. Ini kan bentar lagi nih, banyak ini penunggu pohon, penunggu jembatan. Duit ratusan juta dikeluarkan, berhasil dia dapat kedudukan, jadi pejabat, tapi nggak bisa merasakan kedudukan itu. Baru 3 bulan OTT tangkep tangan KPK. Mergo kesandung kasus korupsi. Berhasil mendapatkan, nggak berhasil merasakan. Percuma dong.
Maka perhatikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Gawian status kok. Saya ulang, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma dong, memiliki nggak bisa menikmati. Memiliki televisi selebar ini, tapi mata belek terus. Kapan ngelihatnya? Mending TV kecil-kecil tapi mata sehat. Sorry, kursi aja harganya 500 juta, tapi pantat udunan pelentingan. Kapan duduknya? Mending kursi jelek dari bambu, pakune deng serongat, dipakai duduk itu kecantol sampai berdarah-darah. Tapi sehat besok bisa duduk lagi. Gitu loh. Bapak, percuma Bapak. Saman de bojo wayu kemrusuke boy semlohe cantik menarik imut yahud bahenol menol semak kembelenok kemontok kementek molek kinyis mingis mentong-mentong moblong bahenol denok debleng. Tapi sama nanya-nanyangen terus. Ngono lho. Nganggur, Pak. Wis bojo elek ya wis penting sehat. Ngono lho. Lah, ini sengaja saya sampaikan untuk menghibur sing bojone elek-elek. Elek ya wis penting sehat. Halo. Dilanjut enggak? Lanjut enggak? Ada lagi yang bilang bahagia itu kalau punya pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Sorry, jangan dikira ya yang nggak punya pangkat, yang ceketer di sana, yang jemburis itu, jangan dikira nggak bisa bahagia. Buktinya hari ini di Tabligh Akbar ini dibuktikan mereka jauh lebih bahagia daripada yang duduk di atas panggung. Ini yang duduk di atas panggung ini kelihatan orang-orang galau, banyak pikiran. Lu bener, apalagi era seperti ini. Jadi pejabat itu hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, tidur nggak bisa nyenyak, dipentelengi terus sama KPK. Kekayaan diaudit, tabungan diperiksa, semuanya diteliti, kemana-mana diketing, diawasi. Nggak enakan sampean. Siapa yang mau neliti sampean? Siapa yang mau meriksa sampean? Apamu sing apa diperiksa? Dodosmu. Ini kayak beliau-beliau yang punya jabatan ini nggak tenang hidupnya. Ya, apalagi dengar, wah bupati sana kena OTT. Bupatimu raiso turu. Kelam. Lo lagian nggak enaknya tuh jadi bupati tuh, pikir lagian nggak enaknya gini. Bupati kadang nggak tahu apa-apa, anak buahnya yang kurang ajar. Yang main itu bawahannya, anak buahnya yang main. Bupati kadang nggak tahu apa-apa, tapi ngerti-ngerti bupatinya. Kalau terjadi masalah, kesangkut kena juga. Makanya hati-hati Pak Bupati, kalau pilih anak buah hati-hati. Banyak anak buah itu kalau di depan bapak itu siapa Pak? Iya Bapak, siapa Bapak? Tapi di belakang. Saya tahu orangnya Bapak, nanti saya kasih datanya Bapak. Hati-hati, bener, banyak yang kayak gitu, cari muka kalau di hadapan beliau, iya Bapak, siap Bapak, tapi di belakang, hati-hati Bapak, itu yang bisa mencelakakan Bapak. Bupati kadang gak ngerti apa-apa, sing main ini anak buah sing main, tapi bupati bagaimanapun tanggung jawab, makanya aku mohon dadi bupati. Enggak, aku enakan ini tak telateni wis renes. Berat, kita doakan beliau. Ini PR-nya beliau masih banyak. Jadi misalnya ada jalan yang belum dibangun, infrastruktur macam-macam, ya sabar. Wilayah apa ini Kabupaten Lamando ini luas. Jadi membangun Lamando ini nggak memudah membalikkan telapak tangan, nggak semudah menggoreng rempeyek. Butuh waktu. Jadi kalau cuma 5 tahun satu periode nggak cukup. Kalau pengen Lamandau lebih maju, beri kesempatan beliau minimal 2 periode. Beliau harus terpilih lagi. Nggak gampang. Iki nambah loh ya. Jadi serius.
Bangun Lamando ini tidak mudah, wilayahnya luas, macam-macam etnis pula. Makanya ini subhanallah, musola aja langsung dapat bantuan 50 juta. Musola 50 juta, musola 50 juta. Anggaran-anggaran untuk agama, untuk sosial kemasyarakatan terus dan terus. Saya yakin kalau beliau sampai 2 periode, insya Allah Lamando ini makin keren, Lamando ini makin jaya. Ya walaupun jujur menurut penilaian saya secara pribadi, mulai tadi malam saya perhatikan, saya ngobrol lama banget sama beliau. Menurut saya ya, beliau ini gak pantas jadi bupati. Pantasnya gubernur. Kak nambah kak. Menengah kayak menengah. Loh Bu, susah Bu, kadang-kadang nanti ibu bapak ada bupati baru, nanti program-programnya nggak jelas, mulai dari awal lagi malah kacau. Ini kalau udah bagus, prinsip saya, kalau udah bagus ya kita lanjut. Mingkem raiso. Lah kita bicara fakta, ngono lho. Ya bandingkan sama yang dulu-dulu. Kan beliau jauh lebih baik, ngono lho. Lah aku sapa Lamando iki wis suwe kok, ngono lho. Mbuh cerewet wong kene iki. Malah maaf. Bahagia itu bukan hanya milik orang yang sehat aja, orang sakit juga berhak bahagia. Jangan dikira orang sakit nggak bisa bahagia. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan pada sakit yang dia derita. Ada ya, seorang laki-laki muda itu dia sakit lumayan parah, sampai opnam beberapa hari di rumah sakit, beberapa waktu di rumah sakit, lumayan lama. Begitu sembuh diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau, dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Jadi ada kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ada orang yang mendapatkan bahagia dalam sakit yang dia derita. Begitu diuji sakit, dikasih sakit sama Allah, dia makin dekat sama Allah. Dulunya sehat, waktu sehat itu lumayan nakal. Waktu sehat itu nakal, sholat itu berani meninggalkan. Ada tabligh akbar nggak pernah datang, baca Quran juga nggak pernah. Begitu sakit dia jadi dekat sama Allah, zikir terus, nyebut ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Disambangi tonggone, dongakne aku yoyo, ya Allah, Allah, astagfirullah, subhanallah, 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 nyebut ya Allah, ya Allah. Senenganku kopi kok gak dikei kopi to yo ya Allah, ya Allah. Masa ana wong kiai ceramah terima ngombe dikei sedotan, ya Allah, ya Allah. Mestine sanggak-sanggake lak ana gelase to yo ya Allah, ya Allah. Panitia kok gak mikir to yo ya Allah, ya Allah. Zikir terus. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Halo, dilanjut. Oke, bila mana hati kita bahagia kalau kita kuat dalam menjalani agama, bener. Makanya jangan dibilang kalau nggak ada kaitannya agama dengan bahagia. Ibu bapak para jamaah, maka sekecil apapun amal jangan pernah kita remehkan. Sekecil apapun amal jangan pernah kita sepelekan. Kita tuh kadang-kadang suka menyepelekan amal-amal yang kecil. Kita nggak pernah tahu. Kadang pada amal yang kita remehkan, yang kita anggap kecil, di situ terdapat ridha Allah, di situ terdapat cinta Allah.
Kalau Allah cinta, kalau Allah ridho, ya amal kecil itu yang akan membimbing kita, menuntun kita menuju surga Allah. Jangan pernah meremehkan yang kecil-kecil. Contoh, ya saya paham kok, saya paham, memang harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh, nggak ngerti. Lalu mungkin ini ganteng-ganteng, ayu-ayu, cuma on. Nyatanya contoh. Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak hal yang kalian sangka itu hina, kalian menyangkanya rendah, remeh, padahal di sisi Allah mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai nilai yang sangat agung. Sederhana saja, maaf sederhana. Kita tuh kadang-kadang suka meremehkan, sorry ya, orang-orang yang ngajar, maaf banget, kalau di sekolah formal ya ngajar TK, pos PAUD, playgroup. Apa guru TK? Apa guru PAUD? Apa itu guru playgroup? Padahal guru playgroup, pos PAUD, TK yang mengantarkan tokoh-tokoh besar di dunia ini. Kalau nggak ada guru PAUD, TK, nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada bupati, betul? Termasuk di bidang agama, kita suka meremehkan, itu guru TPQ, itu guru ngaji. Bahkan kadang-kadang, aku dulu punya guru, itu dulu guruku, itu dulu kiaiku yang ngajari kita alif ba ta. Apalagi kita merasa udah lebih pinter, lebih kaya, beliau kita remehkan, beliau kita lupakan. Kualat itu pasti. Ingat, guru-guru yang ngajar A B C D E F G, guru-guru yang ngajar kita alif ba ta, itu guru yang jasanya paling besar dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada yang ngajar alif ba ta abata, nggak ada orang hafal Quran, nggak ada ahli tafsir, nggak ada ahli hadis, nggak ada orang yang pandai baca kitab kuning, kitab turas, kitab salaf, kitab gundul, kitab jembrok, kitab brewok, kitab botak. Itu semua jasanya guru yang ngajar abata, betul? Sorry ya, Anwar Zahid, suaranya bisa didengar di mana-mana. Itu juga karena jasanya yang ngajar abata. Dulu waktu di kampung, ibu bapak ingat kan? Tuh ngaji ngafalin huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal ro za sin shad dad ta ain wain fa qaf kaf lam mim nun wa ha lam alif hamzah ya. Kemudian diijah alif fathah alif kasra ya alif dhamma u a i u. Ana sing alif depan a. Terus alif bawah i alif atas a, alif bawah i, alif depan u a i u. Alif jabar a, alif cer i, alif pes u a i u, macam-macam. Kalau di tempat kami kan alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u a i u, ba fathah ba, ba kasra bi, ba dhamma bu, ba bi bu, ba fathah ba kasra bi, mim fathah ma, ta kasra ti, ba bi mati, ta dhamma tu, kaf dhamma ku, ra fathah ro, ta kasra ti, tu ku roti. Ayo coba semuanya ngikutin. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u. Yang kenceng, ba fathah ba kasra bi, ba dhamma bu. Kurang semangat, kaf fathah ka, kaf kasra ki, kaf dhamma ku. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhamma mu. Matamu dewe. Ayo yang kenceng ibu, yang kenceng. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya dhamma yu. I love you too. Love you semuanya, I love you. Yang tua nggak usah bales. Tua gini, ini khusus yang muda. Yang tua nyoh tak balik nih. Aku yang muda tok kok maksudnya. I love you sayang, I love you sana. Ya beda lah kalau sini gini. I love you sayang, I love you semuanya. Yang sana. Ulun tuh nggak nyangka, bener ulun nggak nyangka kalau jamaahnya masih segini banyak. Kirain orang-orang itu udah bosan sama ulun kan ya iso ku mek ulun sampai peyan iku tok mbek bujur
bujur ambek pian sabarataan nek gede ku ganal eling. Makanya kalau di hadapan orang Banjar jangan ngomong butuh. Antemi pisan butuh. Gini. Tak kira jamaahnya nggak sebanyak ini. Dah tempatnya nyelempet. Terus Anwar Zahid kan udah lama Sabah wilayah sini. Sobo. Mulai 2011, 2012 kirain jamaah udah pada bosen, apalagi sekarang kan banyak muncul gus-gus baru, status baru. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati, ternyata enggak ya. Bener aku nggak nyangka, ternyata kamu masih setia sama aku. Aku tambah sayang deh sama kamu, cinta banget, kasih semuanya, love you. Dulu Anwar Zahid itu nggak pernah punya akun di medsos, mau Instagram, mau Facebook, Twitter, apapun nggak pernah. Nah, barokahnya pandemi kemarin tuh kan teman-teman banyak yang pengen bisa ngaji, artinya karena pandemi kan nggak ada undangan, sepi. Akhirnya ya saya ngaji bareng santri di pondok tiap hari. Nah terus jamaah-jamaah yang terutama dari luar negeri, yang dari Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Jepang, Korea, itu pada pengen ikut ngaji online. Nah, akhirnya teman-teman, bah bikin channel YouTube aja bah, lumayan itu ada hasilnya dikit-dikit. Sekalian jamaah biar bisa ikut ngaji. Oh ya nggak apa-apa, bismillah. Mulai pandemi kita bikin channel namanya Anza Channel, KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan. Ya bagikan ke saudara, keluarga, kerabat, biar silaturahim kita makin syiar gitu loh. Nah, daripada salah subscribe, salah dengerin ceramah, itu yang didengerin ceramah yang kafir, haram, syirik, bid'ah, pemerintah tauhid, bupati tauhid, polisi tauhid, kafir semua, neraka semua, yang surga cuma kelompoknya dia, kayak dia itu kontraktor surga. Itu bahaya, makanya Anza Channel. Subscribe ya. Loh, katanya ngefans nama aku. Harusnya kalau dengerin ceramah aku ya dari channel aku dong. Ya dulu aku belum punya channel sendiri, sekarang kan udah punya channel sendiri. Masa sih kamu dengerin ceramah aku dari channel YouTube orang lain? Sopo ngomong endel? Langsung mbok enteni endele iki kok. Ya kalau ngefans sama aku ya harusnya dengerin ceramah aku dari channel aku dong. Jangan lupa ya, Anza Channel KH Anwar Zahid. Subscribe. Sukrep daerah ngerti. Subscribe-nya apa? Buka HP-mu kok tulisan Anza Channel, metu. Engko lek wis enek gambar kaya lonceng lho, pites. Oh gak ono sinyal no kene. Yo engko ngenteni lek wis ono sinyal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah 2 tahun subscribernya udah 900 ribuan. Keren kan? Ini bentar lagi 1 juta, paling 2 bulan lagi 1 juta. Bupati belum subscribe. Kasat lantas juga belum. Padahal tadi udah tak tebak. Ini job AKP. Siap ya, insya Allah Januari. Ya, bener kan? Nambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tuh kadang suka meremehkan guru yang ngajar kita a, i, u, babi, bu. Makanya saya paling nggak suka Mbah Yai kalau ada orang bilang ini kiai desa, kiai kampung, sorry ngapunten, ya jangan di apa itu namanya, jangan dibeda-bedakan lah.
kok kayak ada sekat, kayak ada diskriminasi. Ngapunten maaf, lah nek disebut ono kiai kampung, kiai desa, berarti ono kiai kota, ono kiai kecamatan, kiai kabupaten, kiai provinsi, terus ono kiai alam barzah. Justru kalau menurut saya pejuang Islam yang sesungguhnya itu yang tukang bersih-bersih di masjid, yang tukang adzan, yang tukang pujian itu loh. Itu yang pejuang sesungguhnya, yang bersihin masjid. Karena sekarang banyak masjid itu tulisannya an-nadzafatu minal iman, tapi kebersihannya nggak dijaga. Ono telek cecek ora disuceni, malah dibunderi kapur. Ditulisi awas telek. Itu yang bersih-bersih masjid, yang ngerawat masjid, itu marbot itu loh, itu bahasa kerennya James Bond, jaga masjid dan kebon. Itu yang pejuang Islam sesungguhnya, yang tukang azan, muadzin itu yang manggil orang sholat berjamaah, itu guru-guru TPQ, guru-guru TPA, itu pejuang Islam yang sesungguhnya. Kalau yang duduk di yang merawat musola-musola, maka saya setuju banget kalau Pak Bupati kasih bantuan ke musola-musola, TPQ, cocok, keren. Mereka pejuang-pejuang Islam yang sesungguhnya. Mereka ad-da'i ilallah. Mereka itu bukan yang teriak-teriak kemana-mana sambil pegang mic kayak gini, belum tentu. Loh ya, hati-hati ya, kita ini hidup di dunia yang majazi. Dunia kita itu dunia seolah-olah. Paham dunia seolah-olah. Ya apa yang ngekei pemahaman wong anu. Gini, hidup kita ini dunia majazi. Maka dengerin. Seorang bijak mengatakan, selembar daun mangga mampu menutupi dunia. Lah ini nek wong cerdas langsung paham. Tapi nek wong gak cerdas, ya ora iso. Wong selembar daun mangga kok menutupi dunia. Nggak percaya? Ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Ya matamu itu. Tutupkan, maka siapa ngomong matamu dewe? Ayo merene ngajak teman-teman. Ini kan bahasa Indonesia. Ambil daun mangga selembar, tutupkan ke matamu. Matamu juga. Dunia ini akan ketutup, nggak kelihatan, betul? Nah, Anda, Bapak, Ibu, Saudara bisa ngelihat saya karena nggak ada penghalang, karena nggak ada penutup, betul? Kita hidup di dunia seolah-olah. Itu dunia yang saya maksud dunia majazi. Hidup kita ini kehidupan seolah-olah, kehidupan yang kalau dalam bahasa Jawa koyo-koyo, seolah-olah seperti itu, padahal aslinya begini, gitu loh. Koyo-koyo api-api, oh padahal asline paham. Ini dunia seolah-olah, kita hidup di dunia seperti itu. Jangan dikira orang yang teriak-teriak sambil ceramah berapi-api, amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang kelakuannya amar mungkar nahi ma'ruf. Siapa ngomong akeh? Contohnya dirimu. Tenang. Ada loh panitia tabligh akbar, pinter narik urunan, tapi ndekne dhewe gak melok urun. Yang tepuk tangan itu korban. Lo dikira orang yang teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, perilakunya ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang teriaknya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi perilakunya amar mungkar nahi ma'ruf. Jangan heran, ada santri itu pinter, sekolahnya pinter, ngajinya pinter, ujian nilainya bagus-bagus. Ujian matematika bahasa Inggris nilainya 9. Ujian tafsir hadis nilainya 9, nahwu sorof nilainya 9, mantek balaghah nilainya 9. Fikih tauhid nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Loh, ada orang maaf pidato teriak-teriak, mari kita bersedekah, mari kita berinfak, itu akan menjauhkan kita dari bencana dunia dan akhirat. Sedekahmu adalah cahaya di alam kuburmu, sedekahmu adalah penyelamat di akhiratmu. Tapi ndekne dhewe medhite 17 derajat. Jangankan diminta hartanya, diminta dosanya nggak dikasih.
Ana nek ajak-ajak sedekah medeni wong, tapi ndekne medite, pelite fidini wa dunya wal akhirah. Oh kaya donyane gak ana sing metu blas. Entute lho diwadahi botol. Saking pelitnya. Lho jangan dikira ada kiai ceramah 2 jam tentang keikhlasan terus kiai itu anti bayaran. Salah. Maka saya itu paling nggak mau kalau disuruh ceramah materinya tentang keikhlasan, nggak mau. Dikira saya nggak ikhlas apa? Kok suruh ceramah tentang keikhlasan? Itu pantangan bagi saya. Kalau dikasih tema kayak gitu, tema yang lain. Halo. Ini dunia seolah-olah. Maka sorry ya, jangan pernah meremehkan, sorry, amal-amal yang kecil. Mbora di rumah neo. Yang besar itu jadi besar karena bantuannya yang kecil-kecil. Betul? Bapak, jangan anggap dirimu langsung besar. Awalnya kecil, tapi ada yang membesarkan. Masa nggak sadar Pak kalau ada yang membesarkan? Lah iya. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang masyhur, banyak orang-orang yang terkenal. Halo. Halo. Dia jadi masyhur, dia jadi terkenal. Itu karena barokahnya orang-orang yang tertutup dia. Tapi jasanya sesungguhnya sangat besar buat dia. Dia jadi terkenal itu karena jasanya di orang yang tertutup, orang yang nggak kelihatan. Kok kayak gak paham ya? Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang yang masyhur, orang-orang yang punya nama besar, dia dikenal luas itu karena jasanya orang-orang kecil yang nggak kelihatan. Contoh sederhana, saya tanya dijawab. Presiden Republik Indonesia sekarang ini namanya siapa? Yang kenceng namanya siapa? Kasih bapak manggil presiden kok Jokowi. Mbok anggap koncomu brondol. Manggil presiden Jokowi, bapak. Kasih penghormatan. Bapak Joko Widodo. Presiden siapa? Jokowi. Rumangsane koncone ngarit. Hoi, Bapak Presiden, beliau jadi presiden itu karena dukungannya rakyat kecil yang tertutup nggak kelihatan itu loh. Kalau Pak Jokowi sendiri bisa nggak jadi presiden beliau? Nggak mungkin sehebat-hebatnya beliau jadi presiden sendiri tanpa didukung oleh rakyat. Betul? Beliau jadi presiden itu karena jasanya Pardi, Sukadi, Jumadi, Parno, ya Sumiati, Sumiatun, Ratemi, Supiyah, Rondiyah, Juwariyah, Romelah. Lo kalau nggak didukung sama itu, ya nggak mungkin lah beliau jadi presiden. Bener nggak? Bener nggak? Itu juga berlaku untuk bupati. Sehebat-hebatnya Pak Bupati, seganteng-gantengnya Pak Bupati, segagah-gagahnya Pak Bupati, sekeren-kerennya Pak Bupati, sehebat-hebatnya Pak Bupati, kalau nggak didukung ya Ratemi, Mutmainnah, Supiyah, Jumiatin, Mustaqim, Parno, Slamet. Beliau nggak akan jadi bupati. Makanya kalau udah jadi bupati ya nggak boleh melupakan rakyat kecil yang mendukungnya. Gitu loh. Saya kasih contoh misalnya Lamandau dapat piala Adipura Kencana. Wah keren. Kotanya bersih, kotanya indah. Yang menerima langsung Pak Bupati di Istana Negara, yang menyerahkan Menteri Dalam Negeri. Beliau Pak Bupati dapat piala Adipura Kencana. Keren. Kotanya bersih, indah. Lah itu kota Lamandau jadi bersih, indah. Yang nyapu siapa? Pak Bupati. Enggak kira Bupati nyapu sampah. Yuk, Jumadi, Jumain, Supiyah, Rondiyah tadi.
Ya nggak ngira bupati pungut sampah nyapu-nyapu, nggak mungkin. Tapi kalau begitu dapat penghargaan, dapat piala yang nerima beliau. Tapi kan jasanya kerucut-kerucut yang kecil-kecil ini. Paham? Paham? Maka jangan pernah lupakan, jujur. Saya ini sampai sekarang kalau ketemu guru yang ngajari saya, kalau guru saya tingkat dasar pertama ya bapak saya sendiri yang ngajari saya ngaji pertama ya bapak saya sendiri. Saya ngajinya. Kalau guru sekolah ya guru-guru SD. Sampai sekarang saya ketemu guru saya, guru matematika, guru bahasa Indonesia, saya cium tangan karena saya tahu ini A, ini B, A, B, A dibaca apa dari beliau. Tanpa beliau saya bodoh. Ngono. Tapi beliau yang pengen cium tangan saya, rumangsa kalah pangkat. Lu bener loh ya, kadang sekarang baru jadi ustadz tingkat RT nih. Masya Allah meletene, serban dipanjangin kayak Batman. Tasbih ya Allah sawit direntengi. Ketemu sama guru SD-nya itu udah pura-pura lupa, nggak mau nyapa. Aku nek ana wong niku tak jongkrokno. Sehingga kita mendidik masyarakat itu harus baik. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang terkenal ya urun piro, urun piro. Ora urun kakean ngomong. Oke, ndak apa-apa, ini baru separuh kok. Orang-orang terkenal, orang-orang hebat karena jasanya yang kecil-kecil, maka jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil. Loh, Islam itu awalnya dari situ. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri, bahkan mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan menganggap hina, jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil. Coba kalau kita belajar syu'abul iman, cabang-cabangnya iman, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Lagi jalan, ada paku, ada pecahan kaca, buang, itu jangan diremehkan loh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak tahu kadang amal kecil itu yang mendorong kita mendapatkan cinta Allah, menggiring kita, menuntun kita menuju ridho dan surga Allah. Ini ceritanya sangat masyhur sekali, ceritanya sangat fenomenal. Kan ini ceritanya, ada perempuan nakal, sorry ya, profesinya maaf PSK, itu singkatannya perempuan suka konoan. Kalau bahasa Jawa balon, sing bayar untuk kelon. Ada lagi yang nyebut pelacur, disumpeli alat mancur. Kalau dulu dinamakan WTS, wadah titip senjata. Apalagi namanya itu. Ada yang nyebut I love you, mari dilap tinggal Melayu. Ini perempuan nakal banget. Dia ikut Thariqah Al-Begenggeiyah. Suatu ketika sepulang dia dari majelis berbegenggean, ada majelisnya, endi kopine? Golek gelas 5 tahun dhewe. Nang Amerika mau golek gelas. Udah, wis ngene ae. Halo, ini dilanjut enggak? Dilanjut enggak? Ini ceritanya ada perempuan nakal banget. Maaf, dia pulang dari majelis perlontean. Ada majelisnya itu. Dia pulang dalam kondisi payah, capek. Dia melewati padang pasir. Dia haus, nyari air susah, nggak ada perumahan. Mau minta minum ke siapa? Nyari sumur susah. Makin lama makin haus, makin lemah tubuhnya. Gontai dia berjalan, dia betul-betul merasa menderita karena kehausan lumayan lama. Akhirnya dia mendapati ada air sumur. Dia mendapati ada sumur yang di dalamnya ada air. Nggak begitu dalam sih, cuma nggak ada timbanya. Maka dia lepas selendangnya. Setelah selendangnya terlepas, dia cemplungkan itu bahasa Indonesianya apa ya? Dimasukkan ini dilebokno Bu, dicemplungno kok dicemplungkan, udah manut, dicemplungkan ke dalam sumur itu. Setelah selendangnya basah, dia tarik, kemudian dia peres sambil mangap.
ger ger ger, air masuk dia minum, seger dia, hausnya hilang, semangat kembali dia, seneng banget dia melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, faraat kalban yalhath, dia melihat ada anak anjing yang melet-melet, bahasa Inggrisnya the kejet-kejet. Ada apa namanya ya, anak anjing itu apa namanya? Ayo kire, tapi lek ngomong kire aja karo nyawang aku tuh yo. Dia melihat ada kire kejet-kejet karena kehausan. Dia mikir, kalau saya yang manusia kehausan saja begitu menderita, apalagi ini kire, sama dong, dia pasti menderita. Timbul rasa iba di hatinya. Dia kembali ke sumur tadi, dia lepas lagi selendangnya, dicemplungkan lagi ke dalam sumur. Setelah basah oleh air, ditarik, kemudian dibawa itu selendang yang basah oleh air, kemudian diperes ke congornya kire. Lah apa namanya? Kire yang mangap itu dapat peresan air, dia minum, kemudian dia seger, seneng, kirenya bangkit dan bisa berjalan. Berbarengan dengan itu, Allah ridho, Allah seneng, Allah menurunkan futuh dan hidayahnya. Dia taubatan nasuha, kemudian dia husnul khotimah, masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Nah, ibu-ibu dengar cerita kayak gini, terus besok ibu ngumpulin anjing rong kandang. Krungu cerita kayak ngene iki terus esuk ya wis tak ngelumpukno kirek rong kandang. Masalahnya beda, Saudara. Perempuan nakal tadi kasih minum air ke anjing tadi, dia nggak ngerasa kalau itu amal, dia nggak ngerasa kalau itu kebaikan. Masa cuma ngasih minum aja kok, dia nggak membanggakan sama sekali amal itu, bahkan dia nggak merasa kalau itu amal kebaikan. Makanya Allah suka. Lah nek sampean ngelumpukno asu rong kandang, wis sampean alah niat. Wis diniatkan kan? Sampean anggap itu sebuah amal, nol nanti nilainya. Beda tadi perempuan nakal tadi, ya Allah. Dia ngasih minum ke anjing tadi kan dia nggak ngerasa kalau itu amal. Itu yang dicintai Allah. Padahal itu amal remeh kan, cuma ngasih minum ke anjing. Makanya ibu habis makan ikan asin kan sandase mosok mbok kermus. Ibu misalnya habis makan pindang, habis makan ikan asin kan ada kepalanya tuh Bu. Ibu kasih ke kucing, itu kucingnya. Pus. Ibu lempar, itu kan kelihatannya remeh sekali. Masa ada orang menganggap ngasih das pindang, ngasih kepalanya ikan asin ke kucing itu sebuah amal kebaikan? Itu kan remeh. Tapi ibu nggak tahu, kadang pada amal itu yang mampu membawa ibu ke surga. Karena ibu nggak ngerasa kalau itu amal, paham? Tapi gini ki aja terus mbok niati, ya tak ngelumpukno ndas pindang. Nah, makanya hari ini saya juga pengen mengajak panjenengan semua yang kelihatannya bukan amal, tapi subhanallah nilainya luar biasa. Saya cerita kalau di pesantren kami 400 sekian anak yatim, ada yang yatim piatu, jumlah keseluruhan 1.500 santri yang semuanya bebas biaya. Saya ingin menggugah hati panjenengan semua, walaupun itu kecil, syukur-syukur besar. Jangan pernah diremehkan amal yang kecil. Maka saya perjalanan dakwah, safari dakwah ke Kalimantan ini, alhamdulillah semalam bareng beliau, bareng Pak Bupati juga, kita juga penggalangan dana. Artinya saya kepingin mengajak panjenengan untuk berpartisipasi amanah rizki yang dititipkan Allah ke panjenengan, ya sebagian kecil dialokasikan untuk mereka. Ikhlas Bapak Ibu? Ikhlas Bapak Ibu? Nah ini kalau nanti dapatnya banyak, ngajinya tambahnya banyak, waktunya lama. Ini kan saweran. Saya rela, nggak apa-apa. Saya kalau ngemis untuk mereka saya ikhlas. Saya biar dibilang rai gedek nggak apa-apa. Untuk mereka saya rela. Jadi alhamdulillah semalam dapatnya banyak, dan saya yakin hari ini jauh lebih banyak karena saya tahu yang hadir ini wajah-wajah dermawan, wajahnya saja, tangannya juga dermawan, hatinya juga dermawan. Mohon disisipkan Bapak Ibu, dan mayoritas santri di pesantren kami itu anak teran. Jadi anak teran mayoritas.
Sumatera paling banyak, Kalimantan ranking kedua. Setelah itu Sulawesi dan beberapa dari Papua. Tapi paling banyak masih didominasi Sumatera. Rata-rata yatim dan yang kurang duafa. Itu harapan kami, kita didik ngaji, kita kasih tarbiyah wa ta'lim. Nanti kalau udah bisa, udah siap, mereka pulang ke kampung halaman, ke daerah asal, bisa meneruskan perjuangan, bisa berjuang di daerah asal. Mohon kok ketoknya abot, boten nggih, boten nggih. Ya tentu saja namanya jariah, infak itu makin banyak makin bagus. Tolong disiapkan infak terbaiknya Ibu. Subhanallah, menggelangi gede-gede yuk. Monggo nggih, ayo adik-adik, mohon bantuan sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Banser mohon bantuannya untuk keliling, jenengan keliling. Masa aku dewe sing mudun? Hah? Ya, boleh sahabat-sahabat Banser atau Karang Taruna, mohon bantuannya. Mohon bantuan. Ini yang di atas panggung udah dimulai ini. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo adik-adik sholawatan 1-2 lagu sambil ngiringi teman-teman dari Banser dan Karang Taruna untuk narik jariah untuk anak-anak yatim dan pesantren kami. Mohon keikhlasannya. Ikhlas Bu nggih? Sing gak nyumbang yo gak apa-apa, gak apa-apa, gak usah sedih. Mulih timbangane enek wong ngemis. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bro. Anak-anak yatim dan keluarga besar pesantren kami, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah hasanan jaza pada Bapak Ibu para jamaah. Mudah-mudahan jariah dari panjenengan semua bisa menjadi wasilah hidup panjenengan lebih maslahah, manfaat dan barokah. Umumnya untuk Kabupaten Lamandau di bawah kepemimpinan beliau Bapak Haji Hendra Lesmana makin maju, makin juara. Amin Allahumma amin. Sedekah itu di samping tolak bala itu manfaatnya luar biasa. Ibarat air, Bapak Ibu para jamaah, kalau pengen tetap bersih, jernih, sehat, segar, menyehatkan, air itu harus dialirkan. Air kalau dialirkan maka dia akan tetap jernih, bersih, seger, sehat, menyehatkan karena airnya mengalir. Sama harta kita kalau mengalir, harta kita kalau dialirkan ke masjid, ke pesantren, terlebih ke anak-anak yatim, maka harta kita akan tetap bersih, jernih, seger, sehat dan menyehatkan. Sebaliknya, air kalau tidak dialirkan maka dia akan mengecembong, menandong. Dia jadi kotor, dia jadi comberan, baunya busuk, mengandung kuman, baksil, bakteri, bisa bikin sakit dan banyak menjadi sumber dari macam-macam penyakit. Betul? Betul? Nah, harta kita kalau nggak dialirkan ya begitu, dia akan kotor, dia akan bau, dia akan mengandung baksil, bakteri, dia akan jadi sumber penyakit. Mungkin nominalnya bertambah, jumlahnya makin banyak, numpuk dan numpuk terus, tapi karena dia nggak mengalir maka dia akan jadi comberan yang mengundang macam-macam penyakit. Kita punya duit puluhan miliar tapi tiba-tiba kita sakit yang tak terduga, Allah yang bikin. Karena salahnya harta kita nggak mengalir. Ada masjid dibangun nggak nyumbang, ada kesempatan santunan yatim nggak bantu, pasti itu kayak air yang tidak dialirkan, kotor, mengandung kuman, bakteri, baksil, virus, bisa jadi penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Duitmu ratusan juta tapi maaf ibu, dirimu kena kanker payudara kanan kiri, operasi 3 kali gagal terus, habis. Kalau disebar ke sawah katan kok
yang disebar ke sini bisa jadi 50 juta Allah kasih balasan. Tapi benih bibit padi kok nggak disebar, disimpan aja. Kalau dia nggak membusuk ya dimakan tikus. Sama duitmu kalau disimpan dan disimpan nggak disebar, dia akan membusuk, dia akan dimakan gerandong. Bener, dia akan mencelakakan dirimu. Maka supaya ini benar-benar menjadi berkah untuk panjenengan, untuk keluarga, untuk Lamandau tercinta, mohon kiranya beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Afif untuk memberikan barokah doa. Ini ngajinya masih separuh, habis ini nanti kita ngaji lagi. Setuju? Ya setuju karing rumah. Nggak apa-apa kok, saya hari ini 3 tempat siap mendampingi Bapak Bupati. Saya siap, bahkan 2024 pun ketika saya dimohon oleh beliau untuk mendampingi beliau, saya insya Allah siap. Karena saya sudah tahu karakter beliau. Yang penting sumbut, yang penting cocok. Bener, saya sudah tahu karakter beliau, saya sudah ngobrol lama dengan beliau. Misalnya nanti 2024 saya diminta beliau untuk mendampingi beliau keliling Lamandau, saya siap. Tepuk tangan dong. Yang penting cocok. Nah, insya Allah kalau pakai model kayak gini Pak Bupati lebih enteng. Udah kita bikin tablik akbar di beberapa titik aja selesai Lamandau. Dan nggak akan mungkin ada calon lain yang berani muncul. Nggak mungkin ada. Kita bikin lagian kayak gini lebih efektif dan ngirit biaya. Bayangkan kalau ngundang artis ibu kota, pakai acara dangdutan macam-macam, pakai gelar musik macam-macam, itu biayanya lebih irit. Ada religiusnya, masa kak ngundang penyanyi yang setengah hudo. Setuju? Setuju? Disaksikan ribuan jamaah juga para malaikat Pak Bupati. Mohon kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nur Afif untuk memberikan berkah doa dulu. Ketua FKUB. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya nggak banyak cerita. Nanti kalau saya banyak cerita dikira nyanyi Gus Anwar Zahid. Jadi saya minta kita semua untuk sementara menundukkan kepala, mengangkat tangan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sababiyah sedekah sampean, jariah sampean, walhamdulillah sanad iman abda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa liman sayyahina wal muallimina wa li ahlina wa dhurriyyatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibah rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan ya laka ridwan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbah Yai. Bu, jangan bubar dulu, ini ngajinya belum selesai. Halo. Belum, nanti masih ngaji dulu, Ibu. Mohon kepada Bapak Kabak Kesra, ini urusan saya dengan Pak Kabak Kesra. Melalui beliau, alhamdulillah tersalur jariah kepada pesantren kami. Tadi malam 58 juta loh Bu, yang di Kota Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ngaji lagi, siap? Siap? Tolong Ibu jangan lenger-lenger, yang 10.000 diikhlaskan. Kok ketoknya koyok getun,
Mboten nggih? Mboten nggih? Pokoknya yang sabar nunggu insya Allah hidupnya makin berkah. Yang belum selesai tabligh akbarnya kok pulang duluan, bahaya. Nanti di rumah bisa anyang-anyangan nggak sembuh-sembuh. Bu, tolong ibu duduk lagi bu sebentar. Paling kita setengah jam lah paling lama, atau 15 menit aja. Hah? 1 jam? Oke, siapa takut? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya melihat kekompakan dari masyarakat desa Bukit Raya, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Mentawai Raya. Ini saya yakin Lamandau pasti juara. Lamandau pasti juara. Saya tadi maaf sempat nanya kepada Pak Bupati, juara itu singkatannya apa? Beliau dawuh jujur, unggul, religius, jujur, unggul, adil. Sebentar toh, ngapal nih. Jujur, unggul, adil, religius, aman. Ya udah, itu ya. Yuk gak lali ngapal nih. Saya ulang. Lamandau juara, jujur, unggul, adil, religius, aman. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini bukti kecerdasan beliau. Bukti kecerdasan beliau. Jadi bikin jargon untuk Lamandau itu juara. Cocok sekali. Sebagai pemimpin memang berat. Kita doakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau Bapak Haji Hendra Lesmana selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar beliau diberikan kesungguhan untuk bisa menunaikan amanah, diberikan kesanggupan untuk terus dapat menjalankan amanah, dan yang terpenting diberikan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin itu berat. Kalau kita urut dari Asmaul Husna, pemimpin itu Al-Malik, penguasa, pemimpin, pejabat itu Al-Malik. Maka syaratnya harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin untuk bisa meraih Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Malik, penguasa, pemimpin, pejabat, itu satu harus Al-Quddus, artinya suci. Suci hatinya, suci niatnya, betul-betul punya tekad kuat untuk membangun wilayahnya, mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi masyarakat, demi rakyatnya. Betul-betul kepingin mengangkat kehidupan masyarakat baik dari segi zahir maupun batin, material maupun spiritual. Maka harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya. Berikutnya As-Salam, artinya menyelamatkan dan mensejahterakan, benar-benar membela kepentingan rakyat. Cita-citanya adalah menyelamatkan dan mensejahterakan. Figur teladannya tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau rela berlapar-lapar asal umatnya kenyang. Rasulullah kalau lagi lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjal pakai batu. Aku lapar nggak apa-apa, yang penting umatku kenyang. Aku menderita nggak apa-apa, yang penting umatku bahagia. Kalau ada enaknya, umatku harus merasakan enak duluan, aku belakangan kalau masih ada sisa. Tapi kalau ada sengsaranya, aku sebagai pemimpin adalah orang pertama yang merasakan derita itu. Rakyat belakangan. Kalau perlu, rakyat, umat jangan sampai merasakan derita. Maaf banget, sekarang cari pemimpin yang kayak gini agak susah. Pemimpin yang bener itu, nek ono enake, masyarakat kudu enak dhisik, masyarakat kudu sejahtera dhisik, aku keri-keri, aku belakangan.
Tapi lek ono sorone ono lorone, biar aku yang merasakan sengsara duluan, rakyat belakangan. Maaf banget, lek umumnya pemimpin kan nggak begitu. Lek ono enake aku kudu jemblung dhisik. Perutku harus gendut dulu, rekeningku harus gendut dulu, baru rakyat dikasih cipratan-cipratannya, pure. Tapi kalau ada sengsaranya, aku belakangan, rakyat yang dikorbankan duluan. Tapi insya Allah kalau beliau nggak seperti itu. Saya udah paham karakternya beliau. Loh, aku gak ngapi-ngapi no. Loh, saya ini orangnya kalau ada orang yang nggak bener tak sikat langsung. Loh, saya memang begitu. Coba ceramah-ceramah saya, nggak peduli saya, nggak tepak, sikat. Kasat lantas, jenderal sikat nggak tepak. Apa mana kasat lantas? Kayak gitu kan nggak tepak. Wong yang lain polai gak karuan kondekne mangan, itu kan juga tepak. Kurang lemu, wis lemu mangan. Itu namanya nggak merasakan derita yang di bawah. Yang di bawah itu penuh penderitaan kok, yang di situ makan-makan. Izin dan. Nah, kalau nggak siap ya nggak dikawal nggak apa-apa saya. Wis ada Pak Bupati kok, dia nggak berani memperintah Pak Bupati. Ini assalam. Berikutnya al-mukmin. Harus punya iman dan menjamin rasa aman. Pemimpin itu harus punya iman. Kalau pemimpin nggak punya iman, ya jadinya kayak Raja Fir'aun, jadinya kayak Qarun. Punya iman dan menjamin rasa aman. Alhamdulillah, Lamandau di bawah kepemimpinan beliau, masyarakatnya benar-benar religius, masyarakatnya benar-benar beriman dan dijamin aman. Alhamdulillah. Berikutnya al-muhaimin, bisa memelihara dan dapat dipercaya. Ya, memelihara keseimbangan dan dapat dipercaya. Halo. Kalau ini udah dimiliki, maka al-aziz akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan dan kemenangan. Amin Allahumma. Al-aziz al-jabbar al-mutakabir, kuat, tangguh, jaya, menang, sukses, manfaat, barokah, persis kayak jargonnya, juara, jujur, unggul, adil, religius, aman. Ini harapan dan doa dari beliau Pak Bupati agar bisa mewarisi sifat-sifat Nabi. Apa sifat para Nabi dan Rasul? Sidik, amanah, tablek. Ya Allah, nggak nyaut sayang. Wes to wes 10.000 wes diikhlasno. Jaluk maneh ta? Mana Kabak Kesra tadi? Diminta lagi Pak Kabak Kesra yang 10.000. Dilanjut enggak? Beliau bikin jargon juara ini terinspirasi dari agar beliau kecipratan berkahnya sifat para nabi dan rasul. Sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik artinya jujur. Amanah artinya bisa dipercaya. Tablik artinya aspiratif dan transparan. Fatonah artinya cerdas. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini banyak penguasa, pejabat, pemimpin kita yang kehilangan 4 sifat mulia ini. Banyak pemimpin yang kehilangan sidik, karena sidik minggat nggak pulang-pulang. Entah kemana minggatnya, sehingga para pemimpin banyak yang kehilangan sidik, sidiknya minggat. Dan minggatnya sidik nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya amanah. Amanah itu pacarnya sidik, ikut minggat bareng sidik nggak pulang-pulang, sehingga banyak pemimpin yang nggak punya amanah. Tablek sekarang udah dipakai di mana-mana, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, sehingga pemimpin nggak kebagian tablek. Tinggal fatonah, dia jadi TKW ke luar negeri nggak pulang-pulang juga. Ada fatonah yang ketangkep KPK sampai sekarang masih di penjara belum keluar, gara-gara korupsi daging sapi. Halo, Allah. Gak iso ya gak jadi kiai. Loh, ini pemimpin yang baik itu penting, saudara.
Gini loh, embo. Rungokno to. Kita sebagai warga wajib hukumnya mendoakan pemimpin, mendoakan pemerintah. Tanya sama Mbah Yai Nur Afif. Sampai khutbah itu harus mendoakan pemimpin, nggih Mbah Yai nggih. Mendoakan pemerintah. Wajib. Bagaimanapun kondisi pemerintah, wajib kita sikapi dengan baik. Pemerintah apik, ayo diapiki. Pemerintah elek, ayo di ngene kok model. Diapiki. Embo. Pemerintah apik, ayo diapiki. Pemerintah elek, ayo di Astagfirullahaladzim. Diapiki. Dulu ada pemerintah zalimnya luar biasa. Presidennya namanya Fir'aun. Tuh Raja Fir'aun. Tuh nggak ada pemerintahan sezalim pemerintahnya Fir'aun. Berapa ribu nyawa yang melayang tanpa dosa. Berapa ribu bayi yang dibunuh tanpa dosa. Zalimnya luar biasa. Fir'aun otoriter, tangan besi, sama sekali nggak menerima kritik, nggak mau menghargai perbedaan. Zalimnya luar biasa, menindas rakyatnya terutama Bani Israel. Itu aja Allah menugaskan Nabi Musa sama Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun. Diperintah Allah pakai cara yang halus, nggak boleh pakai kekerasan. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun datangi Fir'aun, dakwai Fir'aun, nasihati Fir'aun, ingatkan Fir'aun dengan ucapan yang lembut, dengan bahasa yang halus, dengan sikap yang baik, agar dia sadar, agar dia takut sama aku, kata Allah, agar dia mau taat dan beriman. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun diperintah Allah untuk menyadarkan Fir'aun, mengingatkan Fir'aun, pakai cara yang baik, pakai cara yang halus, nggak boleh pakai kekerasan, apalagi anarki. Apapun alasannya, rakyatnya nggak boleh anarki sama pemerintahan. Halo, saya sudah sering meniteni, apa meniteni itu ya, menengeri. Kalau di mana-mana ada demo menentang pemerintah, di mana-mana rakyat banyak yang demo, apalagi demonya ditunggangi dengan kepentingan, nggak lama setelah itu akan terjadi bencana, nggak lama setelah itu akan banyak musibah. Saya sudah sering menengeri. Pokoknya nek rakyat wis seneng demo, gek demone anarkis, demonya ditunggangi kepentingan, gak lama setelah itu akan terjadi bencana, akan banyak terjadi musibah. Aku wis sering niteni, wis sering nengeri, karena itu nggak dibenarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka prinsipnya begini, pemerintah mulai pusat sampai desa, api ayo diapii, pemerintah elek ayo diapii. Carane dinasehati, diingatkan, tapi mengingatkannya, nasihatinya nggak usah banyak orang, nggak usah orang sekampung keluar semua, apalagi sambil bawa pentungan. Halo, wes tau wes 5.000 kan mbok pikir ae. Rungokne aku iki serius, iki penting iki. Kalau mengingatkan pemimpin, kalau mengingatkan pemerintah, nggak boleh pakai kekerasan, nggak boleh anarki. Jangan kok orang sekampung, misalnya Pak Lurahnya, misalnya ya ini kepala desanya kok salah, misalnya ini caranya diingatkan, dinasehati, nggak usah banyak-banyak orang, tokoh-tokoh pentingnya aja duduk bersama, musyawarah bareng sama kepala desa. Jangan warga sedesa keluar semua bawa batu, bawa pentungan, turunkan kepala desa, benjuti kepala desa, keprui kepala desa, ini nggak bener. Woi, lah sekarang maaf, demo itu banyak yang anarki, bawa pentungan, baca takbir pula, Allahu Akbar, mobil dikeprui. Lah ini orang yang nggak tahu dikira artinya Allahu Akbar, ayo ngeprui mobil. Allahu Akbar, toko dibakar, akhirnya tokonya kebakaran, yang bakar masuk, keluar itu bawa gula, bawa roti, bawa rokok, yang punya toko lari.
Allahu Akbar, lempar batu. Padahal yang mengamankan demo itu polisi. Yang mengamankan demo kan polisi. Bingung polisinya. Saya sering dicurhati sama teman-teman polisi itu. Kan saya hampir langganan ya ngaji di Mapolres, Mapolda itu hampir langganan. Ya Polres ini yang belum. Saya sering dicurhati oleh teman-teman dari kepolisian. Pak Kiai, saya itu apa ya bahasanya itu, jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Lah masa sih udah tahu kalau yang mengamankan demo, yang menjaga demo itu kita para polisi. Lah mereka lempar-lempar batu sambil baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak lempar jumroh aja. Padahal lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Apa dikira kita polisi ini setan apa? Nah, saya kasih fatwa, saya kasih nasihat, nyantai aja. Kalau polisinya banyak yang muslim, mereka lempar-lempar batu Allahu Akbar, ya nyantai aja. Ya polisinya dikompak, sami Allahu liman hamidah. Jadi yang lain Allahu Akbar, polisinya sami Allahu liman hamidah. Nanti yang demo kan berubah jadi Rabbana lakal hamdu. Caranya maaf, ya tokoh-tokohnya duduk bersama musyawarah. Gini loh, pemimpin itu kan ibarat imam sholat jamaah. Namanya manusia, kadang-kadang juga lupa. Imam kadang-kadang salah, imam kadang-kadang lupa. Lah pemimpin kita juga manusia, ada lupa, ada salah. Halo. Misalnya lagi sholat berjamaah, imam lupa, masa imamnya di demo? Harusnya berdiri kok imamnya duduk, emang lupa. Masa makmumnya langsung geruduk, imam, ngaduk, imam goblok, antemnya yuk. Ndak, makmumnya baca apa? Subhanallah. Itu nggak harus jamaah satu masjid baca subhanallah semua. Ya cukup makmum yang di saf awal, makmum yang dekat imam aja yang subhanallah. Itu pun nggak boleh niat murni mengingatkan imam yang salah. Kalau niatnya murni mengingatkan imam yang salah, batal sholatnya karena dia keluar dari sholat. Niatnya zikir, disuruh niat yang baik. Kalau imamnya salah, makmum mau ngingetin imam, niatnya nggak boleh murni mengingatkan saja, harus ada niat zikirnya, zikir plus mengingatkan. Atau niatnya zikir saja, subhanallah. Itu pun nggak semasjid, apa ya? Bukan makmum seluruh masjid semuanya, subhanallah, imam, subhanallah. Ndak. Pakai cara yang halus yang baik, subhanallah. Nah, imamnya juga harus nyadar kalau dia juga manusia, ada salahnya. Ketika makmumnya subhanallah, berarti aku salah. Ngono, aja kok apa subhanallah, imamnya aku cerewet. Manut aku, ndak boleh. Lah kalau imamnya otoriter, bener salah urusanku, ndak boleh. Bahkan imam harus jujur. Imam harus jujur, kalau dia salah ngakui kesalahannya. Misalnya imamnya kentut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah balik kanan pegang hidung. Tahu kalau imamnya balik kanan pegang hidung, nah, makmum yang persis di belakang imam maju gantiin, ihdinas siratal mustaqim, gitu. Aja kok imame menteng-teng ngentut gak apa-apa mek sithik kok. Kan cuma dikit nggak apa-apa. Imam koclok itu namanya. Ya kalau imamnya nggak sah kan dia nanggung makmum segitu banyak ya. Paham? Lah maka pemimpin kalau salah ya jujur, maaf ya saya salah. Tolong minta sarannya, tolong minta pendapatnya. Pakai musyawarah. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Sepelik apapun persoalan, seberat apapun problem, kalau mau musyawarah, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Betul? Itu caranya. Karena bagaimanapun, pemerintah itu pemimpin. Lah kita rakyat yang dipimpin. Ibarat hubungan kekeluargaan, pemimpin itu pernah lebih tua, kita rakyat lebih muda. Orang muda ke yang lebih tua harus pakai etika, harus pakai sopan santun. Paham?
rakyat itu muda, pemerintah itu tua. Karena pemerintah pemimpin lebih tua, jadi kita harus pakai adab, pakai etika. Contoh, bapak sama anak itu podo menungsoe. Bapak ya manusia, anak ya manusia. Tapi pernah tua bapak, makanya bapak kalau nasihati anak, enak, gampang. Kamu jangan nakal, kamu gini, enak. Tapi anak nasihati bapaknya, ngingetin bapaknya, harus pakai etika, harus pakai tata krama. Misalnya anak udah mau maghrib kok belum mandi, bapak nasihati anak gampang. Nang adus, sarep maghrib lah ya. Ayo mandi, gak mandi tak saduk bokongmu. Nang adus bulet nek dikongkon adus. Wis gede. Tapi matur, adus, jaluk disebeti. Adus, pantes. Tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anak nggak boleh gitu. Engko nang bapaknya belum mandi terus anaknya ngomong, "Bapak, sampai maghrib nang adus." Gak adus tak saduk bokongmu. Lho, kon adus kok mbulet ae. Tuwek mbulet. Adus sikatan, gidalmu cek gak ngentok. Yo, nang adus mbulet ae wong tuwek kon adus. Adus dhewe wis gedhe. Ini namanya anak nggak punya tata krama, anak nggak punya etika. Paham? Anak kalau pengen bapaknya mandi, ngomongnya harus halus. Bapak nun sewu, sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram, monggo bapak, jedinge sampun penuh. Napa ngersakaken toya anget, kula godhokne. Bapak udah hampir maghrib, kalau mau mandi silakan bapak, kamar mandinya udah siap. Bapaknya mandi, alhamdulillah. Bapaknya nggak mau mandi, nggak apa-apa, didoakan. Ojo dijeguk ndase. Ngono, wis sampai maghrib kon adus ora gelem. Oh, bapak model apa iki? Adus, gerdang ora gelem ate. Nang adus tak kopyokno jeding lho ya. Ini namanya anak yang nggak punya etika, nggak punya tata krama. Paham? Begitulah harusnya kita ke pemerintah. Kritik harus, kalau nggak bener. Nah, pemerintah dikritik harus nerima, jangan anti kritik. Ngono lho. Baru jadi kepala desa wis anti kritik. Bupati dikritik malah ketawa. Ini kepala desa nggak mau dikritik. Mana kepala desanya? Nah, jangan anti kritik Pak Kades. Pak Bupati aja, keren Pak Bupati ini. Harus ikut instruksi beliau. Awas kalau nanti di sini kalah tak antemi kamu. Tak catat pokoknya desa ini. Bukit Raya, nanti tak tarik infonya kalau kalah kepala desanya tak antemi. Halo Pak Kades. Mana camatnya? Oh itu camatnya. Titip Pak Camat. Titip Kades. Tolong dikawal jumlah janda ada berapa. Kalau hilang 3 tersangkanya beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih contoh lagi ya. Laki-laki sama perempuan itu sama-sama manusia. Laki-laki manusia, perempuan manusia. Tapi kalau udah jadi suami istri, itu hubungan kekerabatan, hubungan pernahan lebih tua laki-laki. Wong lanang karo wong wedok lho padha wonge. Wong lanang ya wong wedok ya wong. Tapi nek dadi bojo, pernahe tuwa wong lanang. Mangkane wong lanang nek nyeluk bojone, "Dik." Wong wedok nek nyeluk bojone, "Mas." Ojo ngetutno umur. Walaupun yang perempuan umurnya lebih tua, istri umurnya lebih tua daripada suami, manggilnya tetap Mas. Kan kadang ada suami umur 30 tahun, istri 37 tahun. Itu istri manggil ke suami tetap Mas. Ojo Dek. Engko nang Dek apa to Dek iki? Wis polahe koyo ngene. Pang, engko nang suamine neh yu. Njaluk meneh yu, aku kurangen yu. Meneh yu. Apa to le? Peting keringan tak oncit nih pisanmu. Ini namanya istri nggak punya etika. Halo? Malah bagi orang Jawa ya. Harusnya istri itu kalau ngomong sama suaminya boso. Di sini wonten mboten sing Jawa wong wedok nek ngomong karo bojone ora boso. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Blas ra enek. Lah ngono kok.
Boso bu, jok dihilangi bu. Istri itu kalau sama suami mau ngomongnya pakai adab boso, insya Allah nanti anak-anaknya pinter boso. Saiki lo anak wong Jawa akeh sing ra iso boso. Umure lo wis 17 tahun, nang ra iso boso. Enek tamu ning omah ngisin-ngisini kok. Ditakoni tamune, "Dek, bapak ana, Dek." Metu. Metu nanti, Dek. Ya mbah ra roh kete isu wis ucul kok bapak. Niki peranakane wong Bukit Raya. Malu-maluin. Apalagi sorry ya Bapak, jangan tersinggung Bapak ya. Rata-rata suami itu kalah sama istri. Itu udah dari sononya. Udah dari sononya. Wis segagah apapun. Bupatimu itu ganteng gagah. Kalau lagi di kantor bupati, kalau lagi dinas, ganteng gagah pinter. Tapi di rumah dibentak sama istrinya. Kayak nggak tamat SD. Dan itu juga berlaku untuk kiai. Ketua MUI, masya Allah, gagah ganteng bernose sak kepel sisih. Kayak Umar Kudoro, nek ngasih nasihat ke jamaahnya, enak keluar dalilnya, jebret sekolah ta'ala qala nabi. Itu kalau di luar. Neng omah diketak bojone, goblok dadak. Lu jujur bu, saya ini biasa ngasih ceramah ibu-ibu yang jumlahnya ribuan, biasa saya. Tapi saya suruh nyeramai istri saya seorang, nggak berani dan nggak bisa. Padahal ribuan perempuan tak ceramai, manut kabeh, suka semua. Tapi misalnya istri saya lagi ngambek, terus dia tak suruh duduk, terus tak ceramai. Plek, begitu dia duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam belum selesai, prek tinggal nyengkrih.